Shalom, jumpa lagi dengan saya Teresia Henlong pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab diskusi 8 dengan tema Sistem Pendidikan Negara Lain. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Menurut saya, ini merupakan hasil refleksi komparatif atas sistem pendidikan dasar di Asia Pasifik dan konteks lokal. Untuk menjawab pertanyaan ini secara komprehensif, saya akan menyusun kerangka analisis berdasarkan studi komparatif pendidikan. Kerangka ini memerlukan integrasi antar teori komparatif, data dari studi negara lain, dan pengalaman nyata institusi pendidikan saya. Kompensasi struktur dan implementasi pendidikan dasar di ASEAN atau Asia Pasifik dengan konteks sekolah lokal atau di daerah saya. Ada 3 aspek yang akan saya teliti. Yang pertama, pola jenjang sekolah dan durasi wajib belajar. Yang kedua, filosofi kurikulum dan aplikasi di kelas. Dan yang ketiga, kebijakan manajemen pendidikan dasar. Kita masuk pada pola yang pertama, yaitu pola jenjang sekolah dan durasi wajib belajar. Nah, pada pola pendidikan dasar di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN umumnya mengadopsi model terstruktur, misalnya 633 atau 64X dengan komitmen wajib belajar yang bervariasi antara 9 hingga 12 tahun. Contohnya Jepang dengan wajib belajar 9 tahun, Singapura dengan penekanan pada jalur akademik dan vokasi sejak dini. Sedangkan konteks penerapan di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri Muara Lawa, di salah satu SD Negeri Muara Lawa seperti halnya sekolah lain di Indonesia, menganut struktur formal 6 tahun SD dan 3 tahun SMP, wajib belajar 9 tahun dengan perlakuan ke jenjang prasekolah atau PAUD dan menengah SMA atau SMK untuk mencapai wajib belajar 12 tahun. Nah, titik temu dan kontras utamanya yaitu kesamaannya adanya fondasi jenjang dasar yang wajib dan terstruktur. Kontras fokus durasi di jenjang menengah atau pasca SD sering menjadi pembeda utama. Beberapa negara lebih cepat memisahkan jalur akademik vokasi. Kita melihat dari filosofi kurikulum dan aplikasi di kelas. Pola pendidikan dasar di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN di sana cenderung menerapkan kurikulum sentral atau nasional yang menekankan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter yang berdaya saing global. Sedangkan di sekolah saya, di salah satu SD Negeri Muara Lawa Lambing, kurikulum Merdeka telah menjadi kurikulum yang berlaku ditandai dengan fokus pada proyek penguatan profil Pancasila, serta adanya otonomi bagi guru dan sekolah dalam pengembangan modul ajar. Nah, kesamaannya di mana prioritas pada penguasaan kompetensi dasar dan pengembangan karakter. Kontras, kurikulum Merdeka dengan P5 menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi unik, membedakannya dari kurikulum yang lebih berorientasi pada pasar kerja murni beberapa negara lain. Di bidang kebijakan manajemen pendidikan dasar, di sana pola pendidikan dasar di kawasan Asia Pasifik atau ASEAN model bervariasi dari sentralisasi ketat untuk terkontrol pusat, contohnya Vietnam, hingga desentralisasi parsial. Standarisasi mutu melalui ujian nasional sering menjadi instrumen utama. Nah, jika di sekolah saya itu Indonesia khususnya model desentralisasi operasional kepada Pemda Kabupaten Kutai Barat dan sekolah melalui dana BOS, evaluasi ke asesmen nasional yang lebih fokus pada pemetaan mutu sistem ketimpangan kelulusan siswa. Nah, kesamaannya yaitu ketergantungan pada dukungan finansial pemerintah. Kontras Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma evaluasi dari Hick-Stakers testing atau ujian kelulusan menjadi Low-Stakers testing pemateran mutu. Kita masuk pada pertanyaan kedua, yaitu poin-poin penting dari analisis artikel pengayaan sesi 8. Artikel komparatif mengenai implementasi sistem pendidikan di negara-negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam menyoroti beberapa strategi kunci
untuk peningkatan mutu. Yang pertama yaitu penerapan ekstensif program wajib belajar 12 tahun. Nah, di mana mayoritas negara menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun untuk menyetarakan lulusan dengan standar global, menjadikan mereka lebih kompetitif di tingkat regional dan internasional. Yang kedua, dualitas kontrol atau sentralisasi versus desentralisasi. Negara dengan performa tinggi seperti Singapura dan Vietnam menunjukkan manfaat dari kontrol pusat yang kuat dalam menjaga konsistensi mutu. Sementara itu, model desentralisasi menawarkan adaptabilitas lokal tetapi berisiko menciptakan disparitas mutu antar daerah. Yang ketiga, investasi kualitas guru. Fokus utama peningkatan mutu ada pada pengembangan profesionalisme guru dan pengetatan standar rekrutmen. Singapura merupakan contoh negara yang sangat sukses dalam membangun sistem karir guru yang atraktif dan berkelanjutan. Yang ketiga, orientasi keterampilan masa depan. Adanya dorongan kuat untuk mengintegrasikan teknologi dan memperkuat pendidikan vokasi agar sistem pendidikan relevan dengan tuntutan industri 4.0. Yang selanjutnya, signifikansi bahasa pengantar. Isu bahasa pengantar, khususnya bahasa Inggris, seringkali menjadi faktor penentu daya saing lulusan di kancah global, terutama di Malaysia dan Singapura. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya, keterkaitan video di YouTube dengan mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara pada modul 6, yaitu Sistem Pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Dengan asumsi video tersebut menampilkan tinjauan komparatif sistem pendidikan global, yaitu Finlandia, Korea, dan lain-lain, keterkaitannya dengan modul 6, Sistem Pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik, Studi Komparatif Pendidikan Dasar sangat erat. Modul 6, yaitu Sistem Pendidikan di Asia dan Asia Pasifik, menyajikan kerangka teoritis untuk membandingkan dimensi-dimensi kunci pendidikan, sementara video berfungsi sebagai studi kasus atau ilustrasi empiris. Ada 3 dimensi yang dibahas pada dimensi modul 6 tersebut. Yang pertama yaitu tujuan dan filosofi pendidikan. Perwujudan dalam tayangan video ilustrasi empirisnya, video mengilustrasikan kontras tujuan fokus pada kesejahteraan anak atau Nordik versus pencapaian akademik tinggi Asia Timur. Sedangkan implikasi praktis bagi peran guru yaitu mendorong refleksi tentang keseimbangan ideal antara aspek kognitif dan holistik atau karakter sosial dalam tujuan pendidikan di sekolah lokal. Dimensi yang kedua yaitu struktur administrasi dan tata kelola. Perwujudan dalam tayangan video atau ilustrasi empirisnya, video memperlihatkan bagaimana struktur atau sentral-desentral mempengaruhi distribusi sumber daya atau anggaran dan pelaksanaan kebijakan kurikulum. Sedangkan implikasi praktis bagi peran guru yaitu memberikan landasan untuk menganalisis efektivitas alokasi dana pendidikan baik BOS maupun BPPD dan otonomi yang diberikan kepada kepala sekolah di daerah Anda. Yang selanjutnya dimensi bagian ketiga yaitu kurikulum, pedagogik, dan inovasi. Pada video menyajikan praktek pedagogis inovatif, misalnya pembelajaran berbasis proyek inquiry yang berbeda dari model tradisional. Sedangkan implikasi praktis bagi peran guru menginspirasi penerapan metodologi pengajaran yang lebih berpusat pada siswa dan adaptif sesuai dengan praktek terbaik yang diteliti secara global. Nah, itu tadi pemaparan dari saya terkait diskusi 8 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.